Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang kelihatannya sih lugu, yang bernama Emma dan masih berusia 15 tahun. Setelah kematian ayahnya, si Emma ini mengungsi dan tinggal bersama bibi Angela dan bersekolah di sekolah menengah. Namun suami Angela mulai curiga bahwa Emma mungkin tidak selugu yang terlihat. Dan ada seorang gadis baru di sekolah yang sepertinya mengetahui tentang rahasia dari Emma yang sebenarnya. Scene diperlihatkan pada kejadian 3 minggu sebelumnya. Di sana terlihat seorang gadis cantik nan lugu bernama Emma sedang prolog atau bicara sendiri alias latihan berbicara di depan cermin. Karena dirinya hendak mencalonkan diri jadi ketua eskul dancer di sekolahnya. Tiba-tiba Emma dihampiri bibi Angela yang menyuruh untuk segera bersiap dan sarapan bersama di dapur. Emma yang datang dengan setelan cute langsung disiapkan sarapan oleh pamannya yang baik hati bernama Robert. Hingga di tengah hangatnya suasana keluarga, Emma berkata jika dirinya sedang mengikuti seleksi untuk menjadi ketua dancer di sekolahnya. Dan seperti biasa, Emma selalu optimis mendengar hal itu. Robert dan Angela yakin jika Emma bisa melakukannya. Lantas Angela yang harus kembali bekerja setelah cuti hamilnya habis, meminta Robert memasang pagar di sekitaran kolam. Terlebih, ia khawatir putranya yang mulai merangkak bakalan kecebur. Kemudian Robert langsung mengajak Angela untuk menunjukkan model pagar yang harus ia pasang. Sesampainya di sekolah, Emma langsung menghampiri dua bestinya yaitu Stephanie dan Lola. Hingga setelah sedikit basa-basi, Emma langsung mengajak mereka masuk kelas. Namun di saat itu pula, seorang siswi berambut ikal terlihat memperhatikan gerak-gerik Emma. Hingga saat pelajaran fisika berlangsung, Emma menjadi siswi paling pintar dan bisa menjawab semua pertanyaan dari gurunya. Sesaat kemudian si Ika bernama Katie terlihat memberikan surat kepindahannya pada Pak Guru. Hingga saat Katie duduk, Emma seakan merasakan hal aneh. Terlebih ia merasa mengenal Katie. Sementara di Medical Center, Angela yang kembali bekerja mendapat sambutan hangat dari Rachel. Lantas setelah sedikit basa-basi, Rachel yang mengetahui ketatnya persaingan antara Emma dan putrinya menyarankan agar Emma mengikuti acara pesta tidur di rumahnya untuk mencairkan ketegangan. Mendengar hal itu, Angela pun setuju dan akan memberitahu Emma akan rencana ini. Melihat Emma yang gerakannya kaku, si pelatih langsung memanggil si besar Stephanie untuk menggantikan Emma. Setelah latihan berakhir, Emma yang merasa skill dance-nya kalah dari Stephanie memutuskan untuk melakukan latihan tambahan. Di rumah saat Robert sibuk meeting online, Emma yang melihat bayi Miji di luar pengawasan langsung terpikirkan sesuatu. Untung saja Angela yang datang berhasil menyelamatkan Miji. Di tengah kekesalan, Angela langsung memarahi Robert yang teledor. Setelah membiarkan pintu belakang terbuka. Hingga di tengah panasnya adu argumen, Emma si biang kerok terlihat santuy sambil mendengarkan lagu. Lantas setelah Angela pergi, Robert pun heran saat menemukan snack bayi di pinggir kolam. Dan juga pintu belakang yang sebelumnya sudah ia tutup. Di keesokan harinya saat Emma dan circle-nya makan siang, Stephanie yang melihat Nathan cengengesan, Cogil memberitahu jika sebenarnya Nathan menyukai Emma. Akan tetapi Emma merasa bodoh amat. Kemudian mereka yang melihat Katie sendirian meminta Emma untuk mengajaknya bergabung. Namun saat Emma mengajaknya, dengan sikap judes, Katie langsung menolak. Mendengar hal itu, Emma pun kelihatan kesal alias gondok. Sementara di rumah, Robert yang sedang beres-beres di kamar Emma langsung heran saat menemukan pisau lipat miliknya yang hilang di dalam laci. Singkat cerita, saat Emma baru pulang, Robert dan Angela langsung memanggilnya untuk memberitahukan sebuah kabar gembira, di mana Robert yang menggunakan koneksi orang dalam berhasil membuat Emma diterima di asrama unggulan, yaitu Ojon Asrama in School. Meskipun bergengsi, namun Emma yang sudah betah di sekolah lamanya terlihat berusaha menunjukkan ekspresi wajah bahagia. Tak cuman itu, kekesalan Emma semakin menjadi
saat robot berkata telah menemukan pisau lipatnya yang hilang selama ini. Mendengar hal itu, Emma langsung bergegas ke kamar. Akibat rasa kesal yang terpendam, Emma kembali memimpikan aksi psikopat yang ia lakukan 4 tahun lalu. Dan anehnya, ia malah tersenyum. Di keesokan harinya, Emma yang sedang makan siang, tiba-tiba dihampiri Katie yang ikut bergabung. Lantas Katie yang berusaha berbaur mengungkapkan bahwa ia sempat satu sekolah dengan Emma ketika masih SD. Rupanya Katie, si murid baru, merupakan teman lamanya, sekaligus korban dari aksi sayap yang ia lakukan ketika masih SD. Mendengar hal itu sontak membuat Emma panik, apalagi ia merasa Katie telah mengetahui semua kengerian yang terjadi 4 tahun yang lalu. Lantas, saat jam istirahat berakhir, Stephanie yang akan mengadakan pesta mengundang Katie untuk datang. Di malam harinya saat Robert masak steak Wagyu A4, ia yang akan mengangkat telepon meminta Emma untuk mengawasi masakan. Namun setelah Robert pergi, Emma langsung melakukan sabotase. Setelah berhasil memadamkan api, Emma pun melakukan aksi playing victim dan malah memojokkan Robert. Lantas di tengah panasnya adu argumentasi, Angela yang tak ingin memperkeruh keadaan meminta Emma pergi ke kamar. Singkat waktu saat Robert sibuk memperbaiki mobil vintage-nya, Emma yang datang langsung mengajak Robert untuk mengobrol. Rupanya Emma berusaha meminta maaf atas insiden tadi, sekaligus berkata jika sebenarnya ia yang telah mengambil pisau lipat milik Robert. Namun Robert yang sudah menemukan pisaunya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Lantas dengan pesona yang ia miliki, Emma berterima kasih pada perhatian Robert dan Angela yang telah merawatnya selama ini. Mendengar hal itu sontak membuat Robert terharu. Singkat waktu malam pun gelap. Emma yang akan menghadiri pesta menginap di rumah Stephanie terlihat tengah sibuk mengawasi pakaian. Lantas pipi Angela menawarkan diri untuk mengantarkannya ke rumah Stephanie. Akan tetapi Emma menolak tawaran itu dengan alasan sekalian mencari udara segar. Sementara itu Robert yang masih ngusak memperbaiki mobil langsung panik saat lampu di garasinya tiba-tiba mati. Singkat cerita, Emma yang baru sampai di rumah Stephanie terlihat mendapat sambutan heboh dari circle-nya. Namun, seketika Emma langsung bete saat melihat Bu Rachel mengantar kedatangan si Galing Katie. Lantas, setelah Bu Rachel pergi, Stephanie pun meminta Katie menceritakan kedekatannya dengan Emma. Mendengar hal itu, Katie yang masih menyimpan dendam langsung menceritakan aib Emma yang sempat mencuri jam tangan miliknya. Jelas saja Emma langsung menyangkal tuduhan tersebut. Lantas saat Emma kikuk, Katie yang tak ingin merusak acara langsung menawarkan udud Lois yang ia dapat dari kakeknya. Sementara di sisi lain, Angela pun heran saat suaminya tak kunjung kembali dari bengkel. Betapa syoknya Angela saat melihat suaminya pingsan tergencet sasis mobil warisan. Kemudian, saat Emma sembat Lois, Bu Rachel datang langsung mengajak Emma pergi ke rumah sakit. Karena ada sesuatu yang sangat darurat. Setibanya di rumah sakit, Emma yang melihat Robert koma, terlihat melakukan gimik dan pura-pura kaget. Sementara Angela yang tergocek gimik, terlihat berusaha menenangkan ponakannya ini. Singkat waktu setelah beberapa hari dirawat, Robert akhirnya mulai siuman. Namun Robert yang panik tiba-tiba meminta secari kertas. Apakah Emma akan ketahuan? Di keesokan harinya, atau tepatnya sehari sebelum pemilihan ketua Densar, Emma pun diberitahu Angela jika Robert yang siuman sudah diperbolehkan pulang. Meskipun kesal, Emma tetap memasang wajah senang. Apalagi saat Angela berkata jika orang pertama
Yang Robert tanyakan adalah Emma. Mendengar hal itu sontak membuat Emma merasakan firasat buruk. Lantas Emma langsung berpamitan untuk pergi jalan-jalan. Rupanya Emma melakukan aksi psikopatnya pada dogi milik Stephanie, yang merupakan cara liciknya untuk menjatuhkan mental saingannya. Hingga di keesokan harinya, Emma yang datang pun pura-pura goblok saat mendengar kabar Stephanie yang tak masuk sekolah. Akibat dogi piarannya mati mengenaskan, di mana menurut Emma, piarannya itu dihabisi dengan cara yang brutal. Lantas saat bel berbunyi, Emma yang melihat si ganteng Nathan langsung mengajaknya pergi ke kelas. Singkat cerita, saat acara pemilihan ketua dancer dimulai, Emma yang hebat langsung maju dan menyampaikan visi dan misinya. Sepulangnya ke rumah, Emma terlihat semakin bete saat Angela menanyakan hasil pemilihan ketua dancer. Lantas sambil tersenyum palsu, Emma mengatakan jika Stephanie yang terpilih menjadi ketua dancer. Rupanya meskipun Emma telah mengerahkan segala cara, Emma tetap tidak terpilih. Singkat cerita, sepulang Robert pulang ke rumah, Emma yang berusaha memastikan kecurigaannya langsung hampiri Robert. Hingga saat Angela mengantar suster Cora pulang, Emma menanyakan apa yang Robert alami. Namun Robert mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak mengingat apapun. Keesokan harinya, Katie yang curiga kembali mendesak Emma. Terlebih, hati yakin Emma merupakan sosok psikopat yang telah menghabisi dogi milik Stephanie. Namun di tengah desakan Emma yang melihat keberadaan Nathan berusaha memancing amarah, meski harus menahan panas di pipi. Namun gimmick Emma berhasil membuat Katie terkena skors. Di malam harinya saat Emma dan Angela menonton TV, ia pun menceritakan perlakuan buruk yang Katie lakukan di sekolah. Di mana Katie yang merupakan teman sekelas waktu SD terus menyudutkannya, hingga membuatnya teringat pada insiden 4 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Angela pun berusaha menenangkan ponakannya ini. Di keesokan harinya, Rachel yang datang ke ruangan Angela memberitahu jika dirinya telah mendapatkan rekaman CCTV dari sosok yang telah menghabisi piaraannya. Mendengar hal itu, Angela yang penasaran meminta Rachel mengirimkan video tersebut. Sementara di sekolah, Emma yang sedang ujian tiba-tiba mengirimkan pesan pada Stephanie. Dirasa Emma memberikan contekan, Stephanie langsung membukanya tanpa diduga. Video jedam jeduk yang dikirim membuat penyakit epilepsi Stephanie kambuh. Dan dengan sigapnya Emma langsung mengambil HP Stephanie dan menghapus pesan yang ia kirimkan. Melihat kengerian tersebut, sontak membuat Katie semakin curiga. Bersamaan dengan hal itu, Angela yang melihat rekaman CCTV pun shock parah saat mengetahui Emma merupakan pelaku yang telah membawa si dogi milik Stephanie. Di malam harinya setelah melihat rekaman CCTV, Angela pun mendesak Emma untuk mengakui kesalahannya. Melihat bukti video yang si Bibi tunjuk, Emma yang terpojok mengungkapkan jika ia hanya melepaskan si dogi saja untuk membuat Stephanie galau. Namun ia tidak menyangka jika ada orang yang tega menghabisinya. Mendengar alasan itu, Angela yang tergocek berusaha menenangkan Emma. Saat malam semakin larut, Emma dan bibi Angela terlihat tabur bunga di depan rumah Stephanie. Rupanya tindakan psikopat yang Emma lakukan sampai membuatnya meninggal. Di keesokan harinya, suster Cora yang sedang merawat Robert bergegas ke kamar saat mendengar suara benda jatuh. Lantas suster Cora yang akan membereskan kotak obat langsung menitipkan Robert pada Emma. Namun setelah suster Cora pergi, Emma yang berniat melakukan aksi kopet langsung melakukan aksi gimmick, berpura-pura menelpon. Hingga sesaat kemudian
Robert yang merasa kedinginan meminta tolong Emma untuk membawanya kembali ke rumah. Melihat Robert yang hampir terjatuh, orang yang datang langsung menolongnya. Begitupun dengan Emma. Sementara itu, Angela yang mencari informasi tentang gejala kokpit langsung kaget saat mengetahui jika ponakannya ini memiliki semua gejala kekoketan. Di malam harinya saat Emma membawakan makan malam, Robert yang mengetahui Emma merupakan pelaku yang telah mencelakainya langsung mengancam Emma. Robert mengatakan bahwa tidak akan memberitahukan kepada Angela, namun dengan syarat Emma bersedia untuk pindah ke asrama yang telah disarankannya. Robert menyadari jika ia memberitahukan semuanya kepada Angela, itu sama saja dia menyakiti istrinya. Di sini Emma hanya mengiyakan keinginan dari Robert. Hey. Di pagi harinya, Angela berpamitan kepada suaminya karena hendak menemui teman lamanya dulu. Di sini Angela meninggalkan sebuah boneka di samping tempat tidur dari suaminya. Boneka tersebut telah terpasang CCTV untuk mengawasi Robert dari jauh. Diceritakan bahwa kepergian Angela menemui sahabatnya dulu. Ia hendak mencari informasi tentang Emma yang sebenarnya. Diceritakan bahwa sang teman tersebut merupakan sosok yang telah membunuh ayah Emma. Namun bukan tanpa sebab. Di waktu itu dirinya melihat ayahnya Emma hendak menembakkan pistol ke anaknya. Steady, not crazy. Di sisi lain, Emma mencoba untuk menemui Robert. Diceritakan bahwa Emma hendak mengakhiri semuanya. Karenanya ketika Suster Cora telah pulang, Emma pun mulai beraksi. Pertama-tama, Emma mencoba menghubungi Katie agar ke rumahnya. Ia mengatakan kepada Katie bahwa dirinya hendak berubah dan akan berkata jujur tentang semua yang telah ia lakukan. Setelah menghubungi Katie, Emma langsung mencoba untuk menghubungi Nathan. Emma meminta agar Nathan bersedia main ke rumahnya sesaat setelah Katie pulang. Di beberapa saat kemudian, terlihat Katie yang telah sampai. Mencoba bersikap baik dengan memberikan minuman kepada Katie. Namun tanpa disangka, minuman tersebut telah dicampur dengan obat-obatan yang Emma curi dari obat pamannya. Ketika obat mulai bereaksi, Emma menelpon polisi dan mengatakan bahwa di rumahnya terdapat seorang penjahat. Jadi di sini Emma hendak memfitnah Katie untuk segala kejadian yang akan dilakukan oleh Emma. Setelah Katie pingsan, ia menyiramkan bensin ke beberapa ruangan. Di waktu tersebut pula Emma mencoba memancing Robert dengan suara dari anaknya. Robert yang menganggap bahwa itu anaknya, ia mencoba berusaha untuk naik ke lantai atas. Menyadari jika Angela telah kembali, Emma berlari keluar. Angela yang khawatir dengan keadaannya Robert, ia pun tanpa berpikir panjang langsung berlari masuk. Api yang semakin membesar membuat napas Angela benar-benar terganggu. Meskipun ia mencoba untuk menyelamatkan suaminya, namun tetap saja usahanya sia-sia. Beberapa menit kemudian, terlihat polisi yang berdatangan, termasuk juga Nathan. Nampaknya rencana Emma benar-benar mulus. Dari kejadian tersebut, pihak berwenang mencoba untuk mencari orang tua angkat untuk Emma dan bayi dari bibinya. Dan akhirnya, kebengisan dari Emma menghabisi orang-orang terdekat mengakhiri film ini. Tamat, ending yang sangat mengemakan.